Sidang lanjutan pembunuhan Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini beragendakan keterangan Putri Chandrawati sebagai terdakwa. Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso menanyakan terkait perkiraan waktu terjadinya pelecehan yang dilakukan Yosua. Sidang perkara nomor 797 Pit B 2022 atas nama terdakwa Putri Chandrawati dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa Putri Chandrawati, sehat hari ini? Mohon izin yang mulia, mungkin saya agak sedikit ada gangguan pencernaan, tapi saya siap melaksanakan sidang hari ini dengan maksimal. Ya. Kalau saudara masih belum sehat, kita akan tunda. Tapi kalau saudara siap untuk diperiksa, kita akan periksa. Saya siap yang mulia. Oke. Saudara didampingi penasihat hukum saudara, jadi kalau saudara ada kesulitan, saudara silahkan mengajukan mohon izin untuk konsultasi dengan penasihat hukum saudara. Kami akan berikan. Siap yang mulia, terima kasih. Baik. Terdakwa Putri Chandrawati, pada persidangan-persidangan sebelumnya, baik di perkaranya Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal maupun Richard Eliezer, saudara sudah memberikan keterangan sebagai saksi. Apakah keterangan saudara sebagai saksi yang saudara berikan di persidangan sebelumnya dianggap sebagai keterangan saudara sebagai terdakwa saat ini? Iya yang mulia. Jadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan ya? Siap yang mulia, iya. Ya, sehingga kami tidak akan bertanya lebih lanjut apa-apa yang sudah kita periksa sebelumnya, dan kita hanya menanyakan yang penting-penting saja. Terima kasih yang mulia. Baik, saudara Putri, pada tanggal 7 dini hari setelah saudara mengadakan suami saudara mengadakan pesta pernikahan secara sederhana di rumah Magelang, kemudian suami saudara pagi hari sudah berangkat menuju ke Jakarta. Apa kegiatan saudara di tanggal 7 pagi itu? Boleh diterangkan? Izin yang mulia, setelah suami saya berangkat pukul 5 pagi dari Magelang menuju Jogja ke bandara, saya masih tetap istirahat karena saya masih ngantuk, dan hari itu saya bangun agak siang. Saya bangun agak siang. Oh, bangun agak siang, oke. Kemudian? Lalu saya bersih-bersih kamar dan bersih-bersih diri di kamar mandi, terus saya turun makan siang. Turun makan siang. Ya. Maaf sebelumnya, saudara setelah saudara lulus dari kuliah sampai dengan saudara menjadi istri dari saudara Ferdi Sambo, Kadif Propam, sudah berapa lama saudara meninggalkan dunia kedokteran? Mohon izin yang mulia, saya lulus tahun 98 waktu itu, terus saya melanjutkan ke studi ke luar negeri kurang lebih selama 2 tahun. Studi ke luar negeri? Siap. Apa boleh tahu studinya apa? Saya ambil jurnalisme. Apa? Jurnalis. Jurnalis, oke. Terus saya balik ke Jakarta, terus saya menikah tahun 2000. Tidak, yang saya tanyakan saudara kan backgroundnya adalah dokter gigi. Siap. Nah, berapa lama saudara meninggalkan dunia kedokteran gigi ini? Oh, setelah menikah saya tidak bekerja lagi yang mulia, mohon izin. Oh, setelah menikah saudara tidak bekerja lagi, tetapi sebelumnya saudara sempat pernah bekerja sebagai dokter gigi. Siap. Betul. Karena saya mengikuti suami saya dimanapun dinas. Ya, makanya kan itu yang saya tanyakan. Selanjutnya tadi siang saudara setelah siang
beres-beres, saudara makan siang, apa kegiatan saudara selanjutnya? Habis makan siang, saya naik ke kamar karena saya agak tidak enak badan. Agak tidak enak badan. Iya, badan saya agak meriang dan pusing. Lalu saya naik ke kamar untuk istirahat. Mohon izin suara saudara direkam, boleh dibuka maskernya kalau tidak keberatan supaya terdengar jelas dalam rekaman. Saudara masuk ke kamar setelah istirahat itu, kurang lebih jam berapa? Masih Saya ingat? tidak perhatikan jamnya, jam berapa, tapi siang hari. Oke. Siang hari. Pada saat saudara naik ke kamar, berarti antara pukul 13 lah ya. Kurang lebih. Saudara naik ke kamar lagi. Terus saat itu saudara tahu siapa saja yang ada di rumah? Saya tidak tahu karena saya tidak ke belakang. Saudara tidak tahu dan saudara tidak ke belakang. Saudara naik langsung ke lantai 2. Iya, Yang Mulia. Saudara tidak tahu apakah ada si Susi? Saya tidak melihat. Tidak melihat. Kuat Ma'ruf? Saya tidak melihat, Yang Mulia. Riki Rizal? Saya tidak melihat. Korban Joshua? Saya tidak melihat. Tidak melihat semua. Saudara langsung saja naik. Saya naik ke lantai 2. Kemudian setelah saudara naik, apalagi kegiatan saudara di dalam setelah itu? Izin Yang Mulia, Ya. mohon izin Ya. sekali lagi mohon agar persidangan ini apabila keterangan dan yang menyangkut kekerasan seksual Ya. mohon agar Nanti akan sidang kami nyatakan dilaksanakan ditutup. secara tertutup. Tidak, kami hanya ingin memastikan kegiatan saudara saja. Jadi kita tidak akan mengulang lagi apa yang saudara sudah terangkan yang kita nyatakan tertutup itu. Setelah saya makan siang, saya naik ke kamar ke lantai 2. Saya tutup pintu kacanya, saya kunci, terus saya masuk ke kamar dan saya tertidur. Tertidur, oke. Kemudian kalau dari keterangan saudara sebagai saksi kemarin, kami perkirakan apa yang saudara terangkan yang terjadi pelecehan seksual itu kurang lebih pukul 18.30-an. Masih ingat dimulainya itu? Mohon maaf Yang Mulia, kalau untuk waktu saya tidak tahu. Saudara jam tidak berapa. tahu, tapi di luar sudah gelap atau belum, saudara masih ingat tidak? Masih terang. Masih terang, anggaplah berarti pukul antara 17.30 sampai pukul 18. Karena kita menyesuaikan dengan keterangan Richard dan keterangan Ricky, di mana mereka baru kembali saudara hubungin kemudian itu pukul 19, makanya kita mencoba menentukan waktunya, dan itu yang bisa menjelaskan hanya saudara sendiri. Mohon izin Yang Mulia, karena saya juga tidak pakai jam dan tidak melihat jam, jadi saya tidak tahu pasti. Ya, perkiraan makanya kan jam berapa. Siap. kita hanya mengira-ngira berdasarkan keterangan saksi-saksi lain, apakah ada persesuaian dengan keterangan saudara atau tidak, sehingga kita tahu kapan dan jam berapa. Kita mencoba mengikuti cerita saudara, ya. Saudara berarti tidak pernah sampai sore, sampai keesokan paginya kan saudara nggak turun ke bawah kan? Tidak Yang Mulia. Tidak. Oke, kalau begitu saudara kemarin bercerita bahwa saudara kan saudara tadi cerita pintu kaca itu kan saudara kunci ya? Iya Yang Mulia. Sehingga saya kunci. pintu kayunya tidak tetap terbuka. Di
lantai 2 itu kalau menuju kamar saya ada pintu kaca dulu, itu saya kunci. Terus kalau mau masuk ke kamar saya ada pintu kasa nyamuk dulu. Oh, pintu kasa nyamuk, Iya, oke. itu saya tutup dan ada pintu kayu yang warna putih itu terbuka.